Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Arkan Motor Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas diagram pengapian Yamaha Vision. Berikut ini adalah diagram pengapian Yamaha Vision. Adapun komponen sistem pengapiannya adalah sebagai berikut. Ada aki, sikring, kunci kontak, engine stop, coil, jok busi, ecu, pulsar, dan land angel sensor. Berikutnya adalah pemeriksaan komponen sistem pengapian. Seperti biasanya, alat yang saya gunakan ada dua macam, yaitu multitester dan juga test pen DC. Langkah-langkah pemeriksaan ketika kita mendapati permasalahan di sistem pengapian. Pertama, kita harus melakukan pengecekan aki. Jika voltase aki di bawah 12,8 volt, sebaiknya aki dicas. Namun setelah aki dicas, kita coba cek voltasenya. Kalau memang voltasenya masih standar, bisa dipakai. Namun jika setelah dicas tetapi voltasenya tidak bisa maksimal, sebaiknya kita ganti dengan aki yang baru. Untuk permasalahan saat ini, kita anggap semua kelistrikan pada sepeda motor ini itu off, sehingga kita akan lakukan pengecekan yang seperti tadi. Pertama, kita mulai dari aki, kemudian yang kedua sikring. Setelah tadi aki kita ganti yang baru, kemudian kita kunci kontak on. Kita cek listrikannya sudah on atau normal semua atau belum. Tanda-tandanya listrikannya sudah normal, bisa kita coba klakson, rating, atau kita lihat lampu indikator netral di speedometer. Kalau sudah menyala berarti kelistrikan sudah aktif. Namun jika belum aktif, langkah berikutnya kita akan melakukan pengecekan sikring. Cara melakukan pengecekan sikring sebenarnya cukup mudah, tinggal kita cabut. Jika hasilnya seperti gambar di sebelah kanan, itu sikring terputus. Ini terlihat putusan, yang sebelah kiri normal. Kalau memang sikring itu putus, kita ganti dengan yang baru. Kemudian kita coba posisikan kunci kontak on. Kita cek apakah kelistrikan sudah normal atau belum. Seandainya belum, kita pindah ke langkah berikutnya, yaitu pengecekan rumah sikring. Pertama, kita cek jalur menggunakan test pen seperti gambar di samping, dimana untuk negatif test pen kita hubungan dengan terminal negatif, kemudian ujung test pen kita colokan ke kabel sekun atau cop-copan dari rumah sikring itu sendiri. Dengan posisi sikring tertancap ya, seperti di gambar. Ketika ujung tes pen kita sambungkan ke kabel sikring seperti gambar di samping. Jika tes pen menyala berarti sikring oke. Namun jika mati berarti kemungkinan terjadi kerusakan di rumah sikring itu sendiri. Kalau memang rusak, kita ganti yang baru. Kemudian setelah kita ganti, kita coba kunci kontak on. Bagaimana, apakah kelistrikannya sudah normal atau belum? Jika belum, berikutnya kita melakukan pengecekan di kunci kontak menggunakan multitester juga, dimana kunci kontak itu kita cabut ya, kemudian kita tester seperti gambar di samping. Untuk Yamaha itu di kunci kontak ada dua kabel warna merah dan coklat.
dimana yang merah itu berasal dari aki, kemudian yang coklat itu output dari kunci kontak yang nantinya akan disalurkan ke ada ECU dan ke listrikan yang lainnya. Pengukurannya sebagai berikut. Pertama, kita posisikan kunci kontak off. Multitester itu harus menunjukkan OL. Menu yang kita gunakan itu kontinuitas ya di multitester. Untuk menu kontinuitas itu biasanya ada simbol seperti sinyal wifi, itu menu kontinuitas. Kalau kita ini kunci kontak off, kemudian kita hubungkan multitesternya, untuk terminalnya boleh bolak-balik ya, probingnya itu boleh bolak-balik, dicolokan positif negatifnya coklat merah, merah coklat, tidak masalah. Pada posisi kunci kontak off itu akan menunjukkan OL. Kemudian kita kunci kontak on itu harus ada bunyi beep di multitester. Seandainya nggak bunyi berarti itu terjadi kerusakan pada kunci kontak. Kalau memang rusak bisa kita ganti. Kalau mau diperbaiki, dibongkar kunci kontaknya, kemudian di dalamnya ada tembaga, itu diamplas, dibersihkan, kemudian kita coba lagi. Setelah dipastikan kunci kontak itu sudah normal, kita pasang kembali, posisikan kunci kontak on. Kemudian saat kunci kontak on, cek listrikannya apakah sudah normal atau belum. Misalnya sudah normal, kita coba lakukan pengecekan di pengapian. Kita selah atau kita starter, harus muncul percikan api. Di sini posisi apa namanya, busi terpasang aja, kita coba hidupkan. Kalau misalnya sepeda motor hidup berarti permasalahan kita selesai. Namun jika di starter maupun di engkol sepeda motor belum hidup, langkah berikutnya kita lakukan pengecekan di busi. Mohon maaf untuk gambar businya tidak disertakan. Pertama kita cek tipe busi itu sendiri. Untuk Yamaha Vision, standar busi yang kita gunakan adalah CR8E atau U24ESR Straight N. Jika tidak sesuai kodenya, sebaiknya kita ganti. Kemudian kita cek warna busi. Warna busi yang bagus itu adalah putih ke abu-abuan atau merah bata. Jika tidak sesuai, ganti busi. Kemudian seandainya businya sesuai, maka cukup kita bersihkan busi, kemudian ukur celah busi. Jika celah businya di luar standar, kita standarkan. Kemudian kita pasang lagi, coba hidupkan sepeda motor. Kalau misalnya belum hidup, langkah berikutnya kita cek loncatan bunga api. Sebelumnya kita cek cok busi itu sendiri ya, ukur tahanan cok busi. Untuk Yamaha itu 3,75 kilo ohm sampai 6,25 kilo ohm. Alat ukur kita gunakan multitester, kita posisikan pada skala 200 kilo ohm. Masing-masing multitester biasanya berbeda. Untuk multitester yang saya gunakan itu harus kita arahkan ke skala 200 kilo ohm. Kemudian hubungkan multitester seperti pada gambar di samping. Ini untuk apa namanya, nah ini probe, ini boleh bolak-balik, hitam di sini bagian bawah, yang merah di bagian sini, tak masalah karena ini mengukur tahanan. Jika tahanan di luar standar, ganti cok businya, kemudian pasang. Coba hidupkan sepeda motor. Kalau di sini belum hidup, langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan loncatan bunga api.
atau kita cek seberapa besar bunga apinya. Di sini kita cek jarak percikan api. Loncatan api minimumnya itu standarnya 6 mm. Untuk pengecekan jarak loncatan api kita lakukan secara manual dengan melepas stop busi. Kita sisakan kabel tegangan tingginya itu, kemudian didekatkan ke rangkap atau mesin, intinya ke bagian negatif, kemudian di starter atau di engkol. Kita cek percikan apinya ada atau tidak. Seandainya ada, jaraknya standar atau tidak. Caranya seperti starter, kemudian posisi kabel pertama kita dekatkan ke rangka di starter, mesin dari secara berlahan jauhkan kabel koil dari mesin sampai percikan api terhenti. Pada saat berhenti dikira-kira saja jaraknya berapa mil. Jika di luar spesifikasi, selanjutnya kita melakukan pengecekan koil, atau bisa kita amati besarnya api tersebut atau dari bunyi percikannya. Kalau memang pengapiannya bagus, biasanya bunyinya keras, apinya pun besar. Seandainya di luar standar, berikutnya kita cek koil. Pertama kita cek tahanan koil primer, standarnya 2,16 sampai 2,64 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ukur seperti gambar di samping. Jika tidak sesuai, ganti koil yang baru. Pengukuran tahanan koil primer seperti gambar yang ini. Posisinya bolak-balik tidak masalah. Nah, probe yang ini bolak-balik tidak masalah. Kemudian berikutnya kita cek tahanan koil sekunder. Ukur seperti gambar di samping. Untuk tahanannya itu 8,64 sampai 12,96 kilo ohm. Jika tidak sesuai spesifikasi, ganti koilnya. Sepertinya untuk gambarnya salah, mohon maaf. Untuk pengecekan yang kedua ini kita melakukan pengecekan tahanan koil yang sekunder. Untuk sekunder kan tahanannya lebih besar. Ini yang satunya, yang ini itu harusnya menuju ke ujung koil di sini. Mohon maaf gambarnya salah. Yang hitam posisinya di sini. Tahanannya itu 8,64 sampai 12,96 kilo ohm. Nah, kemudian langkah berikutnya pasang koil, kemudian cek pengapiannya sudah normal atau belum. Jika belum normal, cek kabel koilnya, itu kan ada dua, positif dan negatif. Cek kabel massa koil warna oranye seperti gambar di sini. Untuk massa koil itu kabel yang warna oranye. Nah, kabel yang ini. Pengecekan gunakan multilaser skala kontinuitas. Posisikan kabel seperti gambar di samping. Yang satu berada di kabel oranye di ujung koil, yang satunya lagi ke soket ecu seperti ini. Jika bunyi beep berarti sambungan normal, jika tidak bunyi berarti terjadi putus. Kalau misalnya putus, kita ganti saja kabelnya. Penggantiannya, gunakan kabel baru, kita sambungkan dari sini sampai ke ujung
sini. Yang kedua, cek kabel positif coil warna merah dan putih. Kabel yang ini menuju engine stop. Posisikan kunci kontak on, engine stop on, pasang multitester seperti di samping. Atur skala multitester pada menu DC volt. Jika normal akan terbaca voltase 12 volt sebagai input coil. Kalau ini tidak boleh terbalik. Negatif multitester bertemu negatif lagi. Positif multitester bertemu dengan kabel merah strip putih di ujung sini di terminal coil. Ingat, skala multitester pada menu DC harus terbaca 12 volt. Jika tidak terbaca, nggak ada arusnya, maka langkah berikutnya cek kabel merah putih menggunakan multitester. Sambungan multitester seperti gambar di samping. Kemudian di sini kita gunakan menu kontinuitas. Jika berkabelan normal seperti ini, warna merah multitester di ujung sini, yang satunya di dekat soket engine stop. Engine stop itu ada soketnya, di situ kabel merah strip putihnya kita colokkan. Probe multitesternya harus bunyi beep pada multitester. Jika tadi nggak ada bunyi beep, maka langkah berikutnya adalah cek engine stop. Untuk pengecekan engine stop, kita lepas saja engine stopnya, kemudian kita gunakan menu kontinuitas, hubungkan kabel tester dengan soket engine stop seperti gambar di samping. Jika engine stop normal, maka akan bunyi beep pada multitester. Jika tidak bunyi berarti rusak. Kalau rusak, kita ganti dengan yang baru. Kemudian setelah kita pastikan, kita coba hidupkan, kita cek pengapiannya. Kalau pengapiannya sudah normal berarti oke. Kalau belum normal, berikutnya kita akan cek CPS dan real angel sensor. Untuk kedua sensor ini biasanya kalau ada kerusakan atau kabel putus, lampu mil akan berkedip. Cek crankshaft position sensor. Kita cek nilai tahanannya, standarnya 248 sampai 372 ohm. Lakukan pengukuran seperti gambar di samping. Knob multitester diarahkan ke skala ohm. Yang ini kita arahkan ke skala ohm ke sini. Jika nilainya di luar standar, lakukan penggantian sensor, cek HP atau pick up coil atau kita kenal CPS crankshaft position sensor. Setelah diganti, coba hidupkan motor. Jika belum hidup, berikutnya kita akan lakukan pengecekan line angel sensor. Lakukan pengecekan seperti gambar di samping. Standar nilai saat kemiringan kurang dari 65 derajat itu 0,4 sampai 1,4 volt. Saat kemiringan lebih dari 65 derajat atau kondisi motor jatuh itu voltasenya 3,7 sampai 4,4 volt. Pertama kita putar kunci kontak on, kemudian kita cek pengukuran seperti gambar di samping, di mana terminal negatif bertemu dengan, ini ditusuk menggunakan jarum ya. Jarum posisi pengukuran tetap terpasang seperti ini, kunci kontak on, kabel warna ini warna biru strip, hitam strip biru. Sudah habis ya.
Nah, ini kabel hitam strip biru, ini kabel warna hitam strip biru, itu dapat negatif, karena probe negatif. Multitester yang merah dapat warna orange strip hijau. Kemudian kita perhatikan nilainya. Pertama, posisi normal, artinya tidak kita miringkan atau sudutnya itu kurang dari 65 derajat, harus terbaca 0,4 sampai 1,4 volt. Kemudian kita coba miringkan lebih dari 65 derajat, voltasenya harus berubah 3,7 sampai 4,4 volt. Jika voltasenya standar seperti yang saya sebutkan, maka lanjut sensor oke. Jika di luar standar, lakukan penggantian. Langkah berikutnya adalah pengecekan ecu. Untuk menentukan ecu itu rusak atau masih normal, kita cukup cek jalur positif dan jalur negatif. Untuk jalur positifnya itu yang dari kunci kontak warna coklat ini, kabel warna coklat menuju ke ecu, itu dicek menggunakan test pen bisa atau multitester. Untuk menggunakan test pen, kabelnya itu yang satu menuju ke terminal negatif aki, ujung test pen-nya ke kabel warna coklat. Jika warna coklat yang ini ya, jika ada arus listrik yang mengalir, berarti jalurnya kan itu normal. Harusnya ecu, kalau ecunya normal, harusnya sepeda motor bisa dihidupkan. Kemudian yang kedua, kita cek jalur massa. Untuk jalur massa yang ini menuju ke ecu. Untuk pengecekannya gunakan test pen juga, namun untuk kabelnya yang satu ke terminal positif, kemudian yang ujung test pen-nya itu ke kabel hitam yang di sini. Jika test pen menyala, berarti jalurnya itu normal. Tapi ketika jalur kabelnya sudah normal, kemudian komponen-komponen sebelumnya yang kita periksa juga sudah normal, berarti kemungkinan besar penyebab hilangnya pengapian itu dari ecu. Kalau sudah bisa kita pastikan kerusakannya ecu, kita tinggal mengganti dengan ecu yang baru. Dan untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika dalam menjelaskan banyak kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang kurang dipahami. Semoga video ini memberi manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.